ke pria lain atau ke lawan jenis. Namun apapun itu, kembali lagi bahwa siapapun itu dan lahir di hari apapun, ketika seseorang memiliki fondasi spiritual yang kuat, maka hal itu menjadi tidak berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua. Tentunya masih tetap di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai ciri istri selingkuh atau wanita selingkuh yang bisa dilihat dari hari lahir atau dalam bahasa Jawa disebut weton. Nah, di sini tentunya bagi sahabat Kang Kumis ya, juga yang dalam rangka mencari pasangan, mungkin hari lahir ini menjadi penting ketika bagi orang yang mempercayainya. Maka sesungguhnya itu pun tidak masalah, karena pada dasarnya perselingkuhan ini memang lebih identik dengan sebuah sifat. Nah, lalu apakah sifat ini adalah bagian dari pengaruh hari kelahiran? Nah, namun kalau kita gali lebih dalam bahwa kapanpun kita lahir memang bukan kehendak kita, melainkan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta. Namun sebagian orang mempercayai bahwa hari lahir bisa dijadikan sebuah acuan ya, ketika seseorang memang suka melakukan perselingkuhan. Nah, namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya. Lalu hari apa saja yang dianggap bahwa hari-hari kelahiran yang tepat di hari itu memang dianggap wanita tersebut memiliki sifat suka selingkuh. Nah, namun di sini perlu saya garis bawahi agar tidak terjadi salah paham bahwa kemungkinan ya orang yang lahir di luar hari tersebut pun tidak menutup kemungkinan bisa melakukan perselingkuhan ya. Ini hanya sebagai gambaran sahabat Kang Kumis bagi yang kebetulan mempercayai hal-hal seperti itu ya. Yang pertama adalah orang yang hari lahirnya Kemis Wage. Nah, ini wanita ini diyakini memiliki sifat yang sangat baik ya. Namun di sini dia adalah wanita yang memang mandiri. Artinya memang semua hal lebih suka dilakukan secara mandiri. Nah, otomatis dengan kemandirian ini memang secara logika ketika memang di sini kebanyakan ketika seseorang sudah memiliki penghasilan sendiri atau mungkin bahkan penghasilannya lebih besar dari pasangan, ini rentan terjadinya perselingkuhan. Jadi ini secara ilmiah juga logika. Nah, biasanya wanita yang lahir di hari tersebut memang memiliki kemudahan di bidang rezeki. Ya, ini. Namun di sisi lain secara umum dia adalah wanita yang sangat baik. Ya. Namun karena dia merasa bahwa tidak membutuhkan lagi bantuan orang lain, maka biasanya hal ini menjadi sebuah awal dari sebuah kesombongan yang tanpa disadarinya. Nah, karena hal tersebut hadir di dalam dirinya, maka tidak menutup kemungkinan pada akhirnya dia tidak lagi menganggap kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh pasangannya. Sehingga dia merasa bahwa tanpa kamu saya bisa. Nah, ini biasanya merembet ke hal-hal yang juga bersifat perselingkuhan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wanita yang kebetulan lahir di hari Ahad Pahing atau Minggu Pahing. Nah, ini wanita ini memiliki sifat sangat percaya diri atau bahkan kepercayaan dirinya sangatlah berlebihan. Nah, namun memang di sini sudah memiliki sifat dasar kalau mendasar kepada weton ya. Ini tapi sekali lagi bagi yang mempercayainya, memang ini ditengarai wanita ini langsung memiliki sifat suka bergonta-ganti pasangan atau selingkuh. Ya mungkin karena sifat kepedean itu tadi, bahwa dia merasa bahwa kalau saya lepas dari kamu, bukan hal yang sulit saya untuk mendapatkan pria lain. Nah, ketika ini menjadi acuan ya pada diri seseorang, ini terlepas dari dia lahir di hari itu atau bukan. Namun ketika hal itu, kepercayaan diri yang berlebihan, lalu salah dalam menerapkan rasa percaya diri tersebut, memang tidak menutup kemungkinan menjadi berselingkuh di tengah kehidupan rumah tangganya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah
wanita yang kebetulan lahir di hari Sabtu Pahing. Nah ini, dia memiliki dua karakter sekaligus. Jadi dia memiliki sifat yang baik dan buruk, bisa hadir hanya dalam batas waktu beberapa jam ya. Jadi ketika ini dilakukan atau ketika wanita yang lahir di hari tersebut diyakini memang memiliki dua sifat yang memang ada dalam satu tempat. Jadi ketika dia sedang baik maka dia akan tampak baik sekali. Namun ketika dia sedang emosi dia tampak seperti macan kelaparan. Ini adalah gambaran dua sisi sifat yang sangat berlawanan. Jadi bagai dua sisi mata uang yang tidak pernah bersatu. Namun inilah yang terjadi. Namun ini menggambarkan bahwa ternyata wanita yang lahir di hari tersebut memiliki sifat yang suka gonta-ganti pasangan. Namun ini lebih ditekankan bahwa itu terjadi ternyata pada masa mudanya. Ya, mungkin masa muda ini adalah masa-masa yang memang memiliki semangat yang berbeda tentunya. Ini hanya terjadi pada masa mudanya saja. Ini ketika wanita yang lahir di hari Sabtu Pahing ini diyakini memiliki sifat seperti itu. Tapi sekali lagi bagi Anda yang mempercayainya, karena saya takut ketika ini dijadikan acuan maka bisa jadi Anda membenci dengan pasangan Anda tanpa alasan ya. Jadi Anda lebih baik nikmati saja hidup ini tanpa harus berpikir yang neko-neko. Karena ketika kita berbuat baik maka akan mendapatkan suatu kebaikan. Karena pada dasarnya apa yang kita tanam itulah yang kita panen. Dan ini logika ya. Kemudian yang keempat adalah wanita yang kebetulan lahir dari Selasa Pahing ya. Wanita ini adalah tipikal wanita yang suka banyak bicara ya. Lalu kemudian juga suka pamer hal-hal yang bersifat glamor. Nah, lalu kemudian wanita ini juga terkesan berani kepada suami. Artinya mungkin sedikit sulit ya dinasihati atau mungkin bahkan dianggap wanita yang keras kepala. Nah, susah diatur. Nah, ini juga diyakini bahwa wanita seperti ini atau wanita yang lahir di hari tersebut memiliki sifat yang suka selingkuh. Ya. Ini. Yang kelima adalah wanita yang lahir di hari Selasa Kliwon. Nah, hari Selasa Kliwon ini juga sebagian orang meyakini bahwa wanita yang lahir dari tersebut adalah wanita yang tidak mempan nasihat pasangan. Ya, jadi dia keras kepala, susah diatur dan melawan ya, menampik semua nasihat-nasihat baik dari suaminya. Wanita seperti ini diyakini memang suka melakukan perselingkuhan. Ya ini, susah diatur dan keras kepala. Ya, selalu melawan dengan nasihat-nasihat baik sang suami. Ini. Lalu kemudian yang keenam adalah Selasa Pon. Ya, Selasa Pon wanita ini yang lahir dari Selasa Pon diyakini wanita yang mudah goyah, mudah melirik dengan pria lain dan tidak pernah puas dengan hanya satu pasangan. Nah ini. Jadi artinya apapun yang diberikan oleh seorang suami ini tidak menjadikan dia bersyukur atau puas ya dengan hal-hal yang bersifat seksualitas ya. Namun dia akan selalu merasa kurang dan akan mudah goyah, mudah melirik ke pria lain atau ke lawan jenis. Namun apapun itu kembali lagi bahwa siapapun itu dan lahir di hari apapun, ketika seseorang memiliki fondasi spiritual yang kuat, maka hal itu menjadi tidak berlaku ya. Karena pada dasarnya ketika kita menginginkan sebuah perselingkuhan, namun di situ justru timbul sebuah dorongan keimanan yang kuat, insya Allah apa yang menjadi niat yang kurang baik ini berhasil dihandle atau dibatalkan. Nah ini. Jadi sekali lagi ini hanyalah sebagai gambaran belaga, ketika memang apa yang saya katakan tadi memang ada kemiripan, anggap saja itu cuma kebetulan. Nah sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Gubis sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Gubis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.